Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan ketemu lagi teman-teman, sahabat dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya berkebun durian dengan baik dan benar ya. Di sini ada 6 cara agar kita berkebun itu bisa bagus ya, atau bisa berhasil. Kita harus menguasai 5 cara seperti ini. Cara yang pertama teman-teman, yaitu dengan cara memilih lahan kebun. Seperti kita lihat, kita harus memilih lahan kebun yang memiliki tanah yang subur, dimana tanah yang subur ini bisa dilihat dengan tanah yang cukup gembur, artinya tidak kering. Di sekitaran kebun ini tumbuh tanaman-tanaman yang tumbuh normal, artinya daun-daun tanaman durian maupun tanaman yang lainnya itu berwarna hijau seperti ini. Ini menandakan bahwa lahan tersebut adalah lahan yang cocok untuk ditanami durian. Seperti tanaman durian ini yang kita sudah tanam teman-teman, ini bisa dilihat pertumbuhannya begitu bagus, dan ada juga pohon-pohon pisang yang daun-daunnya kelihatan cukup hijau. Nah, ini juga menandakan bahwa lahan ini atau tanah kebun ini cukup bagus, adaptif, cocok untuk ditanam. Di sini kita juga lagi menanam alpukat ataupun jenis tanaman lainnya. Ini sangat cocok sekali untuk pemilihan lahan teman-teman, karena jangan sampai salah memilih lahan ataupun tanah. Kalau kita menanam durian di tempat-tempat yang gersang, apalagi jauh dari air, jangan berharap bahwa tanaman durian kita akan tumbuh subur dan bagus. Ini bisa dilihat lahannya seperti ini teman-teman, jadi cukup gembur. Ini alpukat kita juga cukup gembur ya. Nah, ini durian kita yang sudah kita tanam sekitar 8 bulan. Ini pertumbuhannya bagus. Karena di saat kita mau menanam durian pun kita sudah melakukan cek and recheck dulu tentang lokasi tanam dan pH tanahnya, apa cocok apa tidak. Nah, yang kedua teman-teman, yaitu kita harus memilih bibit yang benar-benar berkualitas, artinya bibit-bibit yang memenuhi syarat seperti yang saya tampilkan seperti ini. Ini kita harus melihat dari daun atau trubusnya juga pertumbuhannya bagus, normal, dan batang pohonnya itu kekar, artinya tidak ada gangguan apapun. Ini kelihatan normal dan bagus, trubusnya cukup berkembang dengan baik, pertumbuhannya normal. Nah, pemilihan bibit ini sangat perlu sekali teman-teman, karena akan menentukan sekali tingkat keberhasilan kita untuk berkebun. Apakah kita berhasil atau tidak dilihat dari pemilihan bibit yang cukup bagus dan normal. Nah, seperti ini trubusnya cukup bagus, batang-batangnya juga bagus, pertumbuhan ke sampingnya juga bagus dan normal itu. Dan yang ketiga tentunya harus adanya pengairan atau air. Nah, kita harus mempersiapkan air karena durian ini adalah tanaman yang bukan tumbuh di tempat berair, tetapi sangat membutuhkan air. Artinya tanaman durian ini kalau misalkan terlalu banyak air dia tidak terlalu bagus, sedikit air pun tidak terlalu bagus. Akhirnya tanaman ini pemberian airnya adalah secukupnya. Nah, makanya di sini dibutuhkan tempat air atau tandon air ataupun sungai ataupun
waduk ataupun balong ataupun tempat penyimpanan air, agar tanaman durian ini jangan sampai tidak disiram teman-teman. Karena kalau tidak ada air itu akan menyebabkan bisa tanaman durian itu bisa mati atau pertumbuhannya bisa terganggu atau terhambat. Jadi pemilihan lokasi tanam juga sangat menentukan, terutama di daerah-daerah yang tentunya sangat banyak sekali air seperti yang kita lihat seperti ini. Ini cukup banyak airnya, jadi salah satu syarat untuk berkebun durian itu adalah air sangat menentukan. Jadi kalau Anda tidak mempunyai air, lupakan Anda untuk berkebun. Karena tanaman durian ini sangat memerlukan air, tetapi dia tidak terlalu berlebihan untuk penggunaan airnya. Jadi diberikan atau disiram dengan cara secukupnya, ataupun asal tanaman durian ini cukup basah aja teman-teman, jangan terlalu becek. Karena kalau penyiraman terlalu becek bisa menyebabkan terjadinya busuk akar ataupun bisa menyebabkan kematian terhadap tanaman durian. Nah, kita sudah siapkan tempat airnya seperti ini ya. Dan yang keempat, tentunya harus memiliki sinar matahari yang full. Artinya tanaman durian ini jangan sampai terhalangi oleh tanaman-tanaman besar lainnya di sekitaran. Jadi tanaman durian ini harus di tempat terbuka teman-teman. Jadi tempat terbuka seperti ini, jadi matahari langsung menyinari langsung ke tanaman durian, biar proses fotosintesis dan penyiraman mataharinya langsung ke tanaman durian, sehingga durian bisa mengambil ultravioletnya dengan sempurna. Nah, kita ditanam di tempat terbuka seperti ini sangat pertumbuhannya bisa cukup bagus teman-teman, bisa cukup cepat karena dia melakukan fotosintesis dengan sempurna. Nah, ini salah satu syarat menanam durian, harus kena sinar matahari full, jangan sampai terhalangi atau terganggu oleh tanaman lain. Jadi kita ditanam di tempat terbuka seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi harus benar-benar di tempat terbuka, jadi lahannya ini mataharinya bisa langsung masuk ke dalam batang-batang, sehingga batang tanaman itu akan menjadi lebih kokoh, lebih kuat, dan pertumbuhan terubusnya akan bisa lebih normal, percabangannya juga akan bisa bagus, dan terutama sangat terpengaruh sekali terhadap daun ya teman-teman. Tanaman yang terkena sinar matahari langsung itu dia akan lebih hijau dibandingkan dengan tanaman yang biasanya terhalangi oleh tanaman lain yang tanamannya cukup besar, sehingga menyebabkan tanaman itu pertumbuhannya kurang bagus atau biasa disebut dengan kerdil ya. Nah, ini kita sudah lakukan penggemuran dan pembentukan lahan tanamannya seperti ini teman-teman, agar tidak tergenang oleh air. Jadi matahari itu cukup berguna sekali ya teman-teman untuk proses pertumbuhan. Nah, kita bisa bandingkan juga dengan tanaman-tanaman yang pertumbuhannya normal, terkena matahari langsung. Dan yang kelima, kita harus memiliki jadwal rutin pemupukan. Jadi kita dibuat daftar kapan kita harus melakukan proses pemupukan. Kalau di kebun saya biasanya melakukan pemupukan di setiap 1 bulan sekali teman-teman. Jadwalnya sudah ditentukan di antara tanggal 1 ataupun tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 kita sudah harus melakukan rutin pemupukan. Jadi jadwal itu harus kita buat
dengan sebenar-benar dan harus disiplin teman-teman. Jangan sampai kita terlewat. Nah, saya rutin melakukan pemupukan durian dengan pupuk seimbang. Saya menggunakan pupuk NPK 16-16 aja. Kalau merek silahkan, merek apa aja boleh. Yang penting mengandung unsur pupuknya itu seimbang. NP dan K-nya seimbang 16-16. Nah, saya selalu rutin melakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali dengan takaran 1 sendok makan. Nah, ini disesuaikan dengan besaran pohonnya ya teman-teman. Karena tanaman saya ini masih di bawah umur 1 tahun, jadi kita melakukan pemupukan cukup dengan 1 genggam atau diperkirakan 1 sendok makan saja. Dan kita rutin melakukan pemupukan itu setiap 1 bulan sekali ya. Kita rutin lakukan pemupukan agar pertumbuhan durian kita ini pertumbuhannya bisa normal, bisa cepat ya, nutrisinya bisa tercukupi. Nah, di sini juga karena tanaman ini masih muda ya teman-teman, masih di bawah 1 tahun, jangan pernah menggunakan kohe kambing kalau versi saya ya. Silahkan kalau misalkan mau mencoba, tapi di Kang Iqbal Farm ini saya tidak menggunakan pupuk organik atau kohe. Kita hanya menggunakan pupuk seimbang aja, NPK 16-16, dengan cara ditabur seperti ini. Kita rutin kita lakukan proses pemupukan dengan terjadwal ya. Terjadwal artinya terencana. Kita sudah buat daftar jadwalnya. Kita melakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali. Nah, dan cara yang keenam yaitu kita harus memiliki penjaga kebun yang jujur. Artinya kita berkebun ini kita kan sudah banyak mengeluarkan modal yang cukup besar teman-teman. Jadi tentunya memilih orang yang bekerja royal terhadap kita, tentunya itu yang kita harapkan. Jadi kan banyak di luar sana yang mengebun itu cukup diserahkan ke tukang kebun tanpa kita mengecek dan tanpa melihat tingkat kejujuran pekebun ini jujur apa tidak. Nah, memilih seorang penjaga kebun yang jujur itulah adalah dambaan semua orang ya tentunya. Jadi kita harus hati-hati memilih orang dengan loyalitas tinggi dan pekerja keras tentunya. Dan kejujuran itu adalah kunci nomor 1. Jadi kita harus memiliki penjaga kebun yang bisa diandalkan. Karena kebun seluas ini tidak mungkin kita tangani sendiri ya. Kita tentunya harus mempunyai orang yang bisa dipercaya untuk merawat tanaman kita. Itu adalah kunci keberhasilan gimana kita sukses untuk menjadi seorang pekebun. Kita harus memiliki penjaga kebun yang jujur, yang bisa diandalkan. Dan tentunya kita harus menguasai sedikit lebih banyak dengan cara perawatan tanaman. Karena biasanya penjaga kebun ini teman-teman dia hanya memiliki ilmu yang diperoleh dari pengalaman dia bekerja gitu ya. Jadi tidak dibarengi dengan ilmunya. Jadi di sini bimbingan ataupun pengarahan yang kita lakukan itu sangat penting ya untuk mengarahkan beliau agar dia bisa bekerja dengan baik dan benar. Karena berkebun ini memerlukan orang-orang yang seperti ini teman-teman. Karena kita kan membutuhkan hasil yang maksimal ataupun hasil yang bagus. Ya tentunya harus didukung oleh orang-orang tersebut yang loyal terhadap kita dan mau bekerja keras dan tentunya jujur. Kita harus sering pantau terus ya perkembangan tentang tanaman kita. Nah, ini adalah tanaman jeruk dekopon kita ya teman-teman yang sudah kita tanam dengan pekebun kita ya. Ya mudah-mudahan sampai sejauh ini orang kebun saya ini masih bisa dipercaya dengan pengarahan-pengarahan dari saya, walaupun saya tidak secara langsung standby di kebun. Dan tentunya
loyalitas dan tanggung jawab yang kita berikan ke tukang kita ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Karena saya juga tidak standby langsung tiap hari di kebun teman-teman. Saya juga bisa rutin ngecek ke kebun itu hanya setiap 1 minggu sekali, antara hari Sabtu dan Minggu. Dan sejauh ini pekebun saya ini masih kerja keras, masih jujur, bisa diandalkan dengan arahan-arahan dari saya. Nah itulah ya fungsi dimana kita harus berkebun dengan tepat dan benar, dibarengi oleh pekerja yang handal, yang jujur, yang pekerja keras. Dan apabila teman-teman memiliki pekerja yang di luar kriteria tadi, lebih baik diganti dengan yang lain teman-teman. Apalagi kalau pekerja itu sudah coba-coba melakukan tipu-tipu ya, dengan cara mengelabui. Salah satu contoh misalkan dia meminta uang untuk beli pupuk, tapi kita tidak pernah ngecek apakah tanaman kita ini dipupuk atau tidak ya. Kita biasanya kalau yang kerja jauh, kita transfer saja ya, tanpa kita ngelihat dia bekerja dengan benar. Nah biasanya di situ teman-teman. Jadi makanya berkebun itu, walaupun kita memiliki seorang pekebun yang menurut kita bisa diandalkan, tetapi tetap ya kita harus selalu cross check langsung ke lapangan ya, minimal kita seminggu sekali harus kita lihat perkembangan tanaman kita ya. Jangan kita langsung menyerahkan segala urusan kebun ke tukang kebun ya. Tetap kita harus pengawasan rutin, harus ya, pengawasan rutin terus, pengecekan tanaman terus kita lakukan, karena keberhasilan tidaknya kita berkebun adalah tergantung dari kita sendiri teman-teman. Dengan cara kita didukung oleh 5 cara tadi ya. Dengan didukung 5 cara tadi, nah tentunya itu mudah-mudahan sangat membantu ya buat rekan-rekan atau teman-teman pekebun pemula, agar nanti berkebun bisa berhasil. Nah itu tentunya yang kita harapkan oleh semua pekebun ya, berhasil dan sukses dan bisa menghasilkan buah-buah ataupun tanaman yang kita inginkan ya. Lakukanlah 5 cara tadi. Nah insya Allah nanti dengan memperhatikan 5 cara tadi, mudah-mudahan bisa berhasil. Nah itu yang saya terapkan di pekebunan saya di Kang Iqbal Farm. Kita dengan cara memperhatikan 5 cara tadi ya, alhamdulillah sampai sejauh ini masih kelihatan normal ya, belum ada perubahan-perubahan yang bisa merugikan saya gitu ya, dengan melakukan 5 cara tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu oleh video ini. Saya cuma hanya berbagi atau sharing. Mungkin ada teman-teman yang mungkin beda dengan cara saya ya, silahkan. Saya hanya berbagi dengan pengalaman apa yang saya sudah lakukan ya. Kita di sini semua belajar, saling respon, saling mendukung. Dan mudah-mudahan hasil kebun kita seperti ini teman-teman bisa berbuah nantinya ke depannya, bisa menghasilkan tanaman yang bagus. Nah terima kasih ya, saya senang sekali sudah berbagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk rekan-rekan pekebun pemula. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun pemahaman yang masih kurang begitu bagus untuk disampaikan. Terima kasih sudah sharing. Terima kasih sudah menonton ini. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.